jam udah agak sorean lah dikabarnya kalau ada pengantaran jenazah ke salah satu daerah di Jawa Tengah itu. Sudah semua udah diurus, termasuk surat-surat jalan udah diurus. Akhirnya berangkatlah gue itu habis maghrib sama temen gue ada namanya Pak Jai. Nah di situ biasanya kan di ambulan itu suka ada yang ikut kan keluarganya. Oke. Iya. Nah kali ini nggak ada, jadi gue bertiga sama si jenazah ini. Ya udah singkat cerita udah sepakat nih kalau nanti kita bakal keluar tol. Nah udah tuh gue lanjut jalan lagi. Nah terus kita mutusin buat lewat Alas Roban akhirnya, mau nggak mau kan. Karena kan jalan penghubungnya itu kita lewat Alas Roban yang tengah. Akhirnya kita mutusin buat istirahat di situ buat makan. Oke. Di Alas Roban itu tuh? Iya. Nah, itu kali pelanggan yang tadi kali ada yang bayarin nasi saya berdua mas. Enggak, tadi temennya itu dari arah mobil gitu. Memang kan posisi gue cuma berdua di situ sama bertiga sama si jenazah gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Ibnu Fitra Siddiq yang pastinya akan menemani kalian mendengarkan cerita-cerita misteri dari pengalaman kisahnya narasumber yang sudah gua undang. Tapi sebelum itu, gua mau berterima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung Timur Misteri sampai sejauh ini. Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Nah, kalian mampir ke channel Timur Misteri pasti ingin mendengarkan cerita pengalaman misteri dari narasumber yang sudah gua undang. Tepat banget nih, karena di kesempatan kali ini narasumber eksklusif, seorang supir ambulan yang akan menceritakan pengalamannya ketika mengantarkan jenazah keluar kota. Nah, narasumber ini ketika mengantarkan jenazah melewati Alas Roban, dan disitulah ada kejadian horor yang mana makanan yang dipesan di Alas Roban itu ternyata dibayarin sama sosok korinnya almarhum. Ya seperti itulah, lebih detailnya nanti kita berkenalan sekaligus kita sapa narasumbernya. Nah, tapi sebelum kita berkenalan sama si narasumber, Timur Misteri juga ada nih channel satu lagi yaitu Dongeng Misteri. Di Dongeng Misteri ini gua khusus membawakan cerita-cerita dari narasumber yang sudah mengirimkan ceritanya. Bantu juga channel Dongeng Misteri dengan cara subscribe, like, and comment, serta share sebanyak-banyaknya agar kita terus berkembang lagi memberikan video-video terbaik atau cerita-cerita misteri terbaik buat teman-teman semuanya. Nah, siapakah narasumbernya? Di samping gua sudah ada Abid nih. Bid, apa kabar Bid? Baik. Oke, Bang Abid ini supir ambulan nih yang mempunyai pastinya banyak pengalaman horor ya. Supir ambulan udah jelas lah karena bawa-bawa jenazah. Nah, di cerita ini Bid lu mau bawain pengalaman lu ketika lagi nyupir. Iya. Kisi-kisinya kayak gimana Bid? Jadi waktu itu lagi ada tugas pengantaran jenazah ke salah satu daerah di Jawa Tengah. Oke. Dan itu ya gue mengalami beberapa kejanggalan sih. Jadi saat itu gue terpaksa harus lewat Alas Roban. Oke, gokil. Iya. Udah bawa ambulan, bawa jenazah lewat Alas Roban ya. Iya. Oke, tapi tahan lebih ya. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, buat teman-teman semua yang mempunyai pengalaman misteri, baik itu pendakian gunung, urban legend, atau lainnya yang berbau misteri, dan mau diundang seperti Bang Abid ini, teman-teman bisa DM ke Instagram kita, Timur Misteri, atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih mempermudah, nanti linknya ada di kolom deskripsi. Simak terus video ini sampai habis agar kita bisa mengerti isi ceritanya, dan jangan kemana-mana, tetap berprasangka baik karena bukan hanya manusia yang diciptakan Tuhan.
Jadi gue di rumah sakit itu awalnya itu gue kurir nu. Oke. Cuma beberapa bulan tuh gue jadi kurir. Yang akhirnya gue dimutasi ke driver buat ambulan pada Berarti saat nggak itu. dari awal dari ambulan? Iya enggak. Oke. Karena kebetulan gue juga bisa nyetir kan. Jadi ya gue dipindahin ke driver ambulan yang pada saat itu emang lagi posisinya lagi kosong. Oke. Dengan pertimbangan mungkin gue juga udah tahu lah maksudnya gimana sistem-sistem cara kerjanya supir ambulan, makanya daripada nyari orang baru mendingan yang ada aja dipindahin, mungkin gitu. Nah di driver itu kan dia ada 3 shift kan, pagi, siang, sama malam. Oke. Pagi itu dari jam 7 sampai jam 2 siang. Nah lanjut dari jam 2 sampai jam 9 malam. Nah yang malam jam 9 sampai jam 7 pagi. Oke. Nah, di abis masuk malam itu biasanya ada yang langsung kita lepas tugas terus besoknya libur. Setelah beberapa hari gue jadi driver, gue itu langsung dapat kebagian malam. Jadi langsung, mungkin karena gue juga udah orang lama kali ya, jadi langsung kebagian shift. Kan biasanya kalau orang baru pagi terus dulu nih, Oke. sambil pelajaran apa. Nah mungkin karena gue udah hitungannya orang lama, jadinya gue langsung kebagian shift. Dan ada tuh di shift malam gue yang pertama, karena di sini gue waktu jadi kurir tuh belum ada shift. Maksudnya shiftnya cuma pagi sama siang doang. Satu Jadi shift nggak ada lah. malam, iya. Nah jadi pas di driver ambulan ini, gue langsung kebagian nih yang shift malam ini. Pas gue shift malam itu, gue emang di situ mungkin ya ngalamin yang namanya perkenalan lah gitu sama apa si ambulannya ini khususnya nih. Oh, sama mobilnya. Iya. Nah biasanya kan emang rutinitas driver itu kalau pagi itu manasin, ya kan. Nah di paginya itu gue manasin lah tuh semua mobil operasional di situ. Gue panasin, giliran yang si mobil jenazah ini pas gue panasin, gue tutup pintunya itu langsung kunci. Oke. Iya. Central locknya gitu. Iya, central locknya langsung kunci. Padahal kondisi mobil hidup nih. Kondisi mobil hidup, gue tutup dong. Orang maksudnya yang lain kan biasa karena biasanya yang lain gue nyalain terus gue tutup itu nggak langsung kunci. Nah ini yang si mobil ini langsung kunci. Ini khusus yang mau ambulan bawa jenazah. Oke. Ya karena kan ambulan ada 3 di situ. Nah yang yang 2 buat operasi ini apa rujuk atau apa. Nah yang 1 ini buat jenazah nih khusus. Oke. Jadi nggak sama ambulannya. Nah giliran yang ambulan jenazahnya ini gue panasin terus gue tutup pintunya langsung kunci dia. Nah di situ gue mikir, oh berarti ini model central locknya begitu, ditutup langsung kunci gitu kan. Di situ gue mikirnya kayak gitu. Ya udah gue langsung cari bantuan lah gitu ke security. Gimana caranya? Akhirnya gue minjem penggaris lah gitu. Gue minjem penggaris, gue coba akal-akalan dari jendelanya itu, alhamdulillahnya kena. Oke. Bisa tuh kebuka. Ya udah kebuka. Ya udah gue matiin karena udah cukup lama juga sih itu. Gue maksudnya nyari bantuan segala macam, nyari penggaris. Ya kurang lebih 20 menit lah. 20 menit gue nyari bantuan, sampai akhirnya itu dia bisa. Ya udah gue matiin, semuanya juga gue matiin, gue balikin lagi nih kunci. Nah datanglah nih si temen gue yang jaga pagi nih, yang bakal gantian shift sama gue. Gue tanya, dan karena emang udah termasuk lama kan dia. Ya gue tanya, ini kalau mobil ambulan jenazah itu kalau kita tutup emang langsung kunci gitu kan? Terus kata dia, enggak, dia nguncinya kalau kita udah jalan 20 km per jam. Otomatis ngunci dia. Cerak gitu. Lah, kok gue tadi manasin nggak jalan nggak apa, gue tutup langsung ngunci gitu kan. Ya udah, terus kata, oh ya udah itu mah perkenalan kali buat lu gitu. Karena kan gue juga baru masuk lah ke mobil itu gitu. Memang kerjanya sih emang udah cukup lumayan lah gitu. Iya. Ya udah singkat cerita, pas gue habis kan gue masuk malam tuh.
Masuk malam, pas gue lepas pas liburnya itu ada pengantaran jenazah ke salah satu daerah nih di Jawa Tengah. Karena peraturannya yang kalau ada pengantaran ke luar kota itu yang libur sama didampingin satu orang lagi. Mungkin yang shiftnya malam gitu kan. Adalah akhirnya ya gue yang berangkat sama temen gue yang masuk malam ini. Karena biar ada spare waktu kan. Kalau ke malam itu kan masih ada spare waktunya. Jadi kemungkinan ya kan hitungannya mungkin gue nyampe siang, nyampe rumah sakit lagi gitu. Itu jam udah agak sorean lah dikabarnya kalau ada pengantaran jenazah ke salah satu daerah di Jawa Tengah itu. Sudah semua udah diurus, termasuk surat-surat jalan udah diurus. Akhirnya berangkatlah gue itu habis maghrib sama temen gue ada namanya Pak Jai. Nah gue berangkat di sini sama dari rumah sakit sama Pak Jai itu habis maghrib. Nah di situ biasanya kan di ambulan itu suka ada yang ikut kan keluarganya. Nah kali ini nggak ada, jadi gue bertiga sama si jenazah ini di sama mobil ambulan itu. Sementara keluarganya yang gue tahu sih dia bawa mobil sendiri. Tapi dia nggak ikut kita, maksudnya nggak ikut rombongan gitu. Dia jalan sendiri karena kan mungkin dia antar saudaranya dulu ke stasiun, ada yang mau naik kereta atau gimana, gue nggak tahu juga sih. Yang jelas lu nggak bareng-bareng sama keluarga. Iya. Ya udah, gue akhirnya dari rumah sakit berangkat sama si Pak Jai habis maghrib. Udah tuh gue jalan masuk tol, terus di salah satu rest area gue ngisi bensin tuh. Ngisi bensin sampai gue mikir, maksudnya ada omongan gitu, gimana kalau kita lewat luar tol nih buat ya kasarnya kita nyari lebihan lah gitu kan. Biar tolnya nggak terlalu mahal, kita juga dapat lebihan gitu kan. Ya memang di situ gue akuin ada salahnya juga sih kan. Buat teman-teman juga mungkin ya nggak patut dicontoh lah ya. Nggak patut dicontoh gitu kan. Ya udah, singkat cerita udah sepakat nih kalau nanti kita bakal keluar tol. Nah udah tuh gue lanjut jalan lagi. Nah terus kita mutusin buat lewat Alas Roban akhirnya, mau nggak mau kan. Karena kan jalan penghubungnya itu kita lewat Alas Roban yang tengah. Karena kan yang tengah itu udah lumayan rame lah. Ya udah, kita keluar tol, kita lewat Alas Roban. Nggak tahu kenapa di perjalanan itu gue berdua rasanya ngantuk banget kan. Apalagi gue yang habis masuk malam istirahat cuma ya beberapa jam lah gitu kan. Pak Jai juga ngerasa ngantuk. Akhirnya gue berdua mutusin buat istirahat sebentar nih, walaupun emang kita masih bawa jenazah gitu kan. Cuman kan memang kita bawa jenazah, cuman kan yang maksudnya yang nganter ini juga harus selamat gitu. Mikirin keselamatan juga gitu. Ya udahlah, akhirnya kita mutusin buat istirahat di situ buat makan. Di Alas Roban itu tuh. Iya. Karena emang yang ngerasa ngantuknya di situ, nggak tahu kenapa ya. Ya akhirnya kita melipir buat makan di tukang nasi goreng. Tukang nasi goreng kita berdua mesen nih yang agak pedas lah gitu biar melek. Buat melek aja gitu. Udah makan. Memang di situ sempat ada yang beli, cuman nggak makan di situ, bungkus gitu, take away. Ya udah, singkat cerita gue sambil makan sambil ngobrol-ngobrol sama si Paja ini kan. Gue pesen 2 yang pedas. Setelah makannya gue mau bayar nih sama si Paja. Berapa mas? Kata gitu kan. Tadi udah dibayar sama yang temennya satu lagi gitu. Ya kan. Lah siapa mas? Teman saya. Gue pikir itu kali pelanggan yang tadi kali ada yang bayarin nasi saya berdua mas. Enggak, tadi temennya itu dari arah mobil gitu. Pak J juga emang sempet nanya gue, lu udah bayarin Bit? Lah belum. Memang kan posisi gue cuma berdua di situ sama bertiga sama si jenazah gitu kan.
Nah yang anehnya lagi itu kan gue cuman pergi bertiga nih. Yang satu yang termasuk jenazah ini kan. Nah di situ tapi dia ngebayarnya untuk 3 porsi. Termasuk dia juga makan? Iya. Jadi dia ngebayarnya 3 porsi. Gitu. Ya cuman gue kan nggak terlalu ngeh ya, dia ngelayanin buat, karena kan suka ada pelanggan juga yang lain. Gue emang ngehnya ya itu pesanan pelanggan lain aja gitu. Gue nggak ngeh kalau itu buat siapa-siapanya. Ya udah dengan cerita, ya udah gue lanjut jalan lagi nih sama Pak Jai. Itu gue di perjalanan cuma diem-dieman doang jadinya gitu. Bingung gitu. Iya, jadi bingung gitu. Maksudnya ada apa? Maksudnya kok bisa gitu? Ya gue tetap mikir positifnya. Oh mungkin ada orang tadi yang beli terus ngeliat gue berdua, mungkin ya kita ngerasa, wih ini supir ambulan gitu. Iya, udah sekalian gitu kan. Jadi ini kan gue udah coba berpikir positif gitulah ya. Cuman kan Pak Jai ini kan yang masih bertanya-tanya mungkin kan. Dia juga sempat nanya tuh ke tukang nasi gorengnya. Kalau gimana yang perawakannya nih yang bayarin gitu. Nah ini juga gue tahu setelah pulangnya malah. Jadi tukang nasi gorengnya itu sempat ngomong kalau yang bayarnya itu orang ya sekitaran umur 21-an lah gitu, 20 tahunan lah gitu. Masih muda, laki-laki gitu kan. Ya udah, mungkin Pak Jai waktu itu nanya karena kan dia di rumah sakit itu dia juga bagian pemulasaran jenazahnya, pemulasaran jenazah gitu. Jadi mungkin Pak Jai penasaran lah gitu kan. Singkat cerita gue jalan lagi, akhirnya gue coba buat masuk tol lagi nih. Masuk tol, alhamdulillah udah nggak ada apa-apa tuh. Udah, singkat cerita gue sampai nih di rumah duka, di rumah si almarhum ini. Ternyata di sana keluarganya udah nyampe duluan. Yang ternyata ada sebagian yang naik kereta, jadi lebih cepet. Nah di sana gue juga sempat ngobrol-ngobrol tuh sama kakaknya gitulah. Kakaknya almarhum ini. Dia sempat nanya-nanya yang bawa ke rumah sakit siapa gitu-gitu. Itu kan. Ternyata kan memang dia ini jadi si almarhum ini kecelakaan loh. Gitu. Kecelakaan dibawa ke rumah sakit sama ya pengendara lain apa warga sekitar situlah yang ngelihat kecelakaannya langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi kecelakaannya juga kebetulan kecelakaan tunggal gitu. Ya udah, singkat cerita si kakaknya ini minta tolong lah sama gua, Mas tolong nanti dulu ya pulangnya sambil istirahat, sambil nanti tolong anterin ke pemakaman gitu karena lumayan jauh dari rumahnya. Jadi gua nyampe di kediaman si almarhum ini ya habis subuh lah. Habis subuh di sana juga udah rame kan, ya di sana diturunin dulu, sempat disolatin karena rame juga kan. Terus ke pemakamannya itu sekitar jam 7:30 tuh gua. Ya, 7:30 ke pemakaman. Nah emang di rumah duka itu cuma sempat dibuka penutup kerandanya, nggak diturunin no. Karena kan emang dari rumah sakit udah rapi. Udah beres ya? Iya udah beres. Jadi cuma dibuka penutup kerandanya, nggak sempat diturunin. Ya udah dilihat kalau maksudnya memang oh ya ini si almarhum gitu. Ya udah ditutup lagi. Jadi nggak sempat nurunin, nggak lihat fisik utuhnya lah gitu ya. Ya udah 7:30 kita berangkat ke pemakaman. Pas nyampe pemakaman gue sempat bantu angkat ke ke makamnya gitu. Liang lahatnya. Pas buat jadi kan gue sempat nyaksiin dia juga buat ditaruh di liang lahat gitu ya. Di situ gue sempat ngelihat kalau ada sisi bagian sini kayak ada bercak darah gitu no. Di punggungnya. Ya bagian sinilah gitu. Pergelangan sini. Cuman kan gue maksudnya mau ngomong juga nggak enak gitu kan. Ya udahlah biarnya, mungkin ada yang lihat juga ya udah biarin gitu kan. Pasti ada yang lihat sih itu, apalagi yang
di dalam yang lahatnya tuh yang ituin jenazahnya. Ya udah selesai nih pemakamannya, gue naikin lagi keranda ke mobil gue. Jadi gue nggak sempat ngeliat-liat juga gitu di keranda ada yang apa gitu, ternyata nggak ada kan. Ya udah gue naikin lagi ke mobil kerandanya. Gue dari pemakaman, jadi gue langsung pamit tuh, karena kan si Pak Jai ini mau masuk malam kan. Oke. Ya udah gue pamit sama keluarganya, langsung ke arah rumah sakit lagi gue. Nah gue balik ke rumah sakit itu sekitar jam 10-an lah, 10 kurang gue berangkat lagi nih sama si Pak Jai ke rumah sakit. Gue berangkat lagi sampai akhirnya gue sama Pak Jai ini mutusin buat lewat jalan yang tadi gue berangkat, Alas Roban. iya, buat mastiin siapa tahu ketemu tukang nasi gorengnya lagi. Oke. Gitu, karena gue mau mastiin lagi gitu. Karena kan udah nggak ada si jenazahnya ini. Iya, udah enak kan, lah ya. iya kasarnya ya gue mau nanya-nanya juga udah enak lah gitu. Ya udah akhirnya gue lewat Alas Roban lagi. Gue nyampe Alas Roban itu udah sekitar jam 2-an lah. Emang jalanan itu cukup sepi gitu cukup sepi, sampai pada satu jalan gue kayak nabrak sesuatu gitu. Ada bunyi dar gitu kan. Tapi mobil gue nggak ngangkat, nggak ketahan gitu. Hanya suara gitu. Iya, hanya suara dar gitu. Mungkin kan kalau kita nginjek batu ada pergerakan gitu, ya. Ada pergerakan di mobilnya gitu. Atau nabrak pun berasa gitu kan. Ya udah gue minggir, set, gue lihat ke bawah, sekitar juga nggak ada apa-apa gitu kan. Mungkin gue nginjek batu, nginjek apa, ternyata emang nggak ada. Oke. Gue bilang apa kucing, apa hewan kali gitu kan, karena itu kan Alas Roban masih agak hutan gitu, Hutan, iya. takutnya ada binatang atau apa kan. Gue periksa sekeliling, emang nggak ada gitu sama Pak Jai. Terus kata Pak Jai, ngantuk kali lu gitu kan. Iya kali ya Pak Jai. Di situ istri dari Pak Jai video call dia. Oke. Video call, diangkat lah, dia ngobrol gitu kan. Orang video call kan beginilah gitu kan. Iya. Udah di mana gitu. Ini udah jalan pulang gitu kan. Karena mungkin menurut istrinya Pak Jai kok belum pulang gitu. Biasanya kan cuma ke daerah itu paling cuma beberapa jam gitu. Oh gitu. Pak Jai cerita lah. Nyeletuk lah si istrinya Pak Jai ini. Loh kok itu masih bertiga gitu. Oke. Dipikir istrinya, keluarganya masih ada yang ikut ke ini Jakarta, lagi, Jakarta lagi. kembali. Iya. Oke. Langsung lah mana gitu kan, langsung ya udah ya mau ini lanjut lagi jalan gitu, dimatiin lah sama Pak Jai. Terus langsung gua lihat-lihatan lagi tuh sama Pak Jai. Nah jadi yang istrinya Pak Jai lihat di handphone itu lu bertiga. Sedangkan lu berdua doang ya? Iya. Ada orang di kursi belakang gitu? Iya, jadi kan emang posisi kursinya itu kan dua, supir sama di kirinya. Jadi ada satu kursi di belakang yang kiri supir ini, di kiri ini, di belakangnya ada bangku yang madep ke depan gitu. Buat yang keluarga yang ikut ya? Iya. Di situ dia ada orang duduk gitu? Iya. Gokil. Akhirnya kita masuk tol lagi nih. Masuk tol lagi, kita sempat berhenti di rest area buat beli kopi sama isi bensin lagi. Di situ berhenti, gue sempat ngecek belakang kan. Cek belakang, ternyata di keranda gue ada kayak bekas darahnya gitu Yang tadi sebelumnya nggak ada. Oke. Yang tadi gue bilang kan, yang gue masukin dari di pemakaman itu emang nggak ada bekas apa-apa gitu. Karena kan gue lihat si jenazah ini sempat ada, gue lihat ada darah gitu. Gue pikir oh di keranda ada kali. Terus pas mau gue naikin nggak ada emang. Nah pas di rest area gue istirahat itu ada kayak bekas darah gitu. Oke. Sampai akhirnya gue nanya Pak Jai, ini kok ada bekas darah ya gitu. Tadi kita naikin mah kagak ada apa-apa kan gitu.
Lah iya ini gitu kata dia. Ya udahlah, gue ambil kanebo, gue airin, gue elap deh tuh. Oh, lu bersihin juga? Gue bersihin sambil ya kita ngucap lah gitu, udah dong, kita juga mau pulang nih, biar selamat aja lah gitu. Lu juga kan udah kita anterin gitu. Itu udah aja, kita langsung sambil jalan aja lah gitu. Gue sambil jalan sama Pak Jai, singkat cerita sampailah gue lagi di rumah sakit nih. Oke. Ya, rumah sakit itu gue udah sore lah, sampai rumah sakit sore gitu. Ya udah, yang urus sore ya gue masih bertanya-tanya gitu, maksudnya dari yang kejadian-kejadian yang gue alamin, masih bertanya-tanya. Pak Jai pun sama gitu. Nah di keesokan harinya pas setelah gue sampai di rumah sakit, pas kemarin gue nganter itu ngobrol sama kakaknya kan, kemarin itu kakaknya sempat minta nomor gue gitu, buat ya sekedar mau nanya-nanya mungkin kan. Ya udah, akhirnya dia WA gue tuh si kakaknya ini, hubungin kalau dia cerita lagi kalau memang si adeknya ini beberapa bulan ke depan itu mau ada rencana mau tunangan dia. Oke, si almarhum ini. Iya. Terus si kakaknya ini mungkin suka diimpiin gitu sama si adeknya. Kalau si adeknya itu nanyain cincin, karena dia memang udah beli cincin gitu Oke mas, pas di rumah sakit sempet ada yang nitipin cincin atau nemu cincin gak gitu kan. Waduh, gue bilang saya kurang tahu ya kak gitu kan, karena memang bukan saya bukan yang ngurus jenazah, saya cuma nganter gitu. Apa mau coba saya cariin di TKP itu apa, TKP dia kecelakaannya, karena memang dari rumah sakit itu nggak terlalu jauh lah. Tempat dia kecelakaannya. Oh boleh gitu, ya udah nanti saya hubungin lagi kalau memang saya di sana gitu kan. Nah itu dia ngubungin, ya masih sore lah, gua kesana lah ke TKP-nya itu. Sampai sana gua kabarin, kak ini saya udah di TKP gitu, boleh video call? Boleh, video call ini TKP-nya kak gitu kan. Sambil gue arahin ke sekelilingnya gitu. Saya juga udah cari-cari nggak ada nih apa namanya cincin di TKP-nya itu. Oh ya udah mas, kalau gitu terima kasih banyak gitulah gitu. Nah setelah gue matiin dan gue ya flashback lagi ke yang kemarin kata tukang nasi goreng ya kan. Kalau yang bayarnya itu orangnya muda, karena memang pas gue tahu di rekam mediknya emang dia masih 19 tahun Iya, 19 tahun dia di sini merantau, dan beberapa bulan ke depan memang dia katanya mau tunangan sama si pacarnya ini gitu. Jadi ya memang setelah gue sama Paja ini gue pikirin lagi, ya memang yang kemarin bayarin gue nasi goreng itu ya menjurusnya ke situ, ke si almarhum ini kan. Sama ciri-ciri yang dibilang si tukang nasi goreng ini. Pasti dibayarin nasi goreng loh. Iya. Ya berterima kasih kali Bet ya. Ya mungkin. Ya gitu aja sih mungkin cerita gue buat kali ini. Oke Bet, sebelumnya terima kasih banyak nih Bet, lu udah mau berbagi pengalaman nih Bet ya. Oke, kalau yang gue simpulin di sini berarti ya lu di terakhir nih Bet ya. Iya. Sebagai ucapan terima kasih almarhum ya, mungkin kalau memang beliau gitu ya, kita nggak alam lah, kita nggak tahu yang bilang begitu emang. Iya. Ucapan terima kasih lah, kasarnya dia juga dianterin nih sampai ke rumahnya kan. Nggak cuma ke rumahnya lagi, ke liang lahatnya ya. Iya benar. Sampai lu anterin. Oke Bet, sebelum gue bertanya-tanya ada baiknya kita mendoakan almarhum lah. Ya semoga almarhum ini tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya Bet ya. Oke Bet, berarti dari awal perjalanan lu belum tahu Bet ya, belum tahu ciri-ciri jenazah, lu mengantar aja ya? Iya, gue cuma dikasih surat jalan, alamat, ya udah. Lebih ke Pak Jai ini ya, yang tahu ya? Karena Pak Jai dia kan yang ngurus pemulasaran. Termasuk mandiin, termasuk ngapanin.
Makanya dia yang curiga banget nih Iya. ketika si sosok tukang yang naktir lu ini ya. Dia nggak cuma apa tuh bayarin, dia juga makan gitu karena pesanannya 3. Karena pesanannya 3 dan dibayar buat 3 porsi gitu. Nah lu sempet ngedetailin gak, Bit? Ini abis bayarin dia jalannya kemana gitu? Arahnya kemana? Apa ke sono? Ke mobil katanya. Emang dari mobil arahnya gitu. Makanya tukang nasi goreng ini bisa bilang kalau temen gua karena arahnya ke dari mobil. mobil. Terus pulangnya juga ke mobil. Iya. Oke, kan itu jalanan ya. Gua maksudnya berimajinasi nih. Iya. Entah dia ke kiri kan berarti dia masih ada perjalanannya tuh. Ke kanan ada juga perjalanannya. Dan ini berarti ke mobil nih. Iya. Kan biasanya kan kalau orang pelanggan lain gitu datang naik motor parkir di depan itu yang kelihatan kan. Iya. Jalannya ya ke motor. Nah ini jalannya ya ke arah mobil gitu. Oke. Nah berarti almarhum ini lagi merantau kecelakaan di area rumah sakit gitu ya? Di area Nggak jauh. Terus warga-warga sana lah. Iya warga. Kecelakaannya tunggal. Nabrak pohon atau gimana? Jadi kayak dia ngantem trotoar gitu. Kepelanting gitu. Iya kepelanting. Ya nggak tahu sih kenapanya ya. Nah kita bicara cincin nih, Bit. Lu kan sempet nyari ke TKP nggak ada nih. Nah terus lu sempet nanya nggak sama ke Pak Jai yang pemulasaran jenazah nih, ada nggak sih cincinnya gitu? Nah, ya, memang nggak nemu sih. Nggak ada. Jadi juga nggak ketemu cincin. Mungkin kalau ketemu pun dibalikin pasti. Barang-barangnya semuanya gitu kan kayak. Oh iya, emang udah aturan rumah sakit ya. Gitu. Ketika semuanya ada barang-barang yang menempel, dikumpulin, dibalikin. Keluarganya. Iya. Kalau gue sih gini mikirnya, Bit. Itu kan laki ya. Muslim jenazahnya. Muslim itu kan walaupun dia punya emas kayaknya nggak boleh dipakai kalau seorang laki-laki kan. Ya mungkin disimpan di rumah, di kosan apa gimana kan ya. Mungkin ya itu dari pihak keluarga sampai saat ini gitu ngubungin nggak sih keluarga lu keluarganya ngubungin lu lagi nggak sih? Udah enggak sih. Udah enggak. Kemarin terakhir itu aja. Sebatas itu aja. Iya. Ya mungkin ya. Sama ya pernah sesekali mungkin nanya Mas kalau nggak ke daerah sini lagi gitu. Kali ini mampir. Buat sapa-sapa aja lah ya. Oke. Nah kita bicara darah nih, Bit. Pas lu nanya ke Pak Jai tentang darah ini nggak sih sama Pak Jai gitu? Iya nanya gua. Nanya. Pak ini kan tadi pas kita ngangkat dari pemakaman itu udah nggak ada apa-apa gitu. Maksudnya kalau emang ada pun langsung kita bersihin di situ. Iya. Karena kan gua juga yang gua bilang gua sempat ngeliat ada darah di itunya dia kan. Mungkin gua pikir ada nempel di keranda gitu. Netes-netes lah ya. Ternyata emang nggak ada gitu. Pas gua di pemakaman. Berarti itu emang darah yang tiba-tiba ada dong yang ketika lu di rest area itu. Iya. Nah, ketika Pak Jai lagi permusaran nih, emang ada luka di situ, di area situ? Iya, memang ada luka. Memang ada luka iya. dari kecelakaan itu ya? Oke. Nah, itu pun kesan pertama lo ya ketika naik jabatan nih. Itu jadi, gua pertama itu kesan pertama tugas keluar kota bawa jenazah langsung dapat horor. Iya. Gokil juga sih, Bit. Nah, sejauh ini ada lagi nggak, Bit, kejadian-kejadian horor yang lo alamin gitu? Mungkin ada kemarin pas Enggak, salah satunya apa gitu, nggak usah lebih detail nanti di lain kesempatan gitu. Tapi apa gitu, Bit? Kemarin ada gua pas ke daerah Tasik. Oke. Ke Tasik yang emang tempatnya pun yang gue lewatin itu jalan-jalan kayak kurang lebih kayak Alas Roban, tapi ini yang satu tipe lah gitu. Iya, satu tipe, cuman yang bener-bener kayak di jalannya jalan kayak perbukitan gitu. Perbukitan, gelap dan kabut gitu. Jarak pandang pun itu. Nah, di situ juga sempat nemuin kejanggalan gua. Apa, Wit? Di situ gua karena kan namanya jenazah yang udah rapih itu kan dia ada aromanya gitu, bukan aroma nggak enak gitu, aroma khas. Habis dimandiin, gitu bawa sabun-sabun gitu ya. Nah, itu memang pas udah pulang, pas saudara pulang. Jadi ada ya intinya nggak cuma keberanian ya, Bit ya, tapi mental ya, harus kuat nih ketika jadi supir ambulan. Nah juga lu jangan nakal sih, Bit, sebenarnya, Bit ya. Nggak boleh juga nih buat teman-teman, apalagi nyari keuntungan nggak lewat tol nih buat sampingan ya, tapi lagi-lagi kalau dari sisi manusiawinya ya buat kelebihan ya, Bit ya. Iya, betul. Oke, Bit, lagi-lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Lu udah berbagi pengalaman lu. Kalau ada cerita-cerita horor lagi boleh di share lagi ke sini, Bit ya. Nah, buat teman-teman, lagi-lagi cerita Bang Abid ini bukan bermaksud buat nakut-nakutin ataupun memberikan kesan negatif buat teman-teman semua, melainkan cerita Bang Abid ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama, karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda. Kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya gue mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitro Siddiq dan Bang Abid pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.